Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas bareng terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman pekerjaan di CV. Nah, kemarin ada request yang menarik ya. Gimanakah cara nulis pengalaman menjadi asisten rumah tangga di CV? Nah, ini akhirnya aku bikin dulu ya, karena ada dua hal nih teman-teman terkait dengan menjadi asisten rumah tangga. Yang pertama, akhirnya aku menemukan ada lowongan kerja yang meminta orang yang ingin menjadi asisten rumah tangga itu ngirim CV. Kan biasanya enggak ya, biasanya kan dari mulut ke mulut, rekomendasi, yayasan, dan lain-lain. Kalau ini beberapa orang itu diminta untuk membuat CV. Dan yang poin nomor dua adalah, aku juga udah menemukan beberapa kali dari teman-teman di grup loker yang mereka itu membuat CV dan di dalamnya tuh ada pengalaman menjadi asisten rumah tangga sebagai pekerjaan part-time-nya sambil kuliah, dan bahkan ada yang sudah lulus kuliah bekerjanya menjadi seorang asisten rumah tangga profesional dengan gaji yang gak kalah dengan kantoran. Nah, di sini yuk kita bahas bareng terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman pekerjaan menjadi asisten rumah tangga dengan lebih profesional. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman gimana idenya, karena ingat ya, CV itu bukan tempat curhat tapi marketing dokumen kita. Gimana caranya setiap pengalaman profesional yang kita miliki bisa tertulis secara menarik dan membuat recruiter dan user itu tertarik untuk tahu lebih dalam tentang kita, terlebih untuk menggunakan jasa kita. Nah, kita bahas ya terkait dengan asisten rumah tangga ini. Pasti teman-teman udah tahu ya, asisten rumah tangga adalah orang yang bekerja di lingkungan rumah tangga majikannya dengan tujuan untuk sebagai ya orang yang membantu gitu ya, dengan berbagai fungsi gitu. Ada ya fungsi-fungsi terbatas tentunya ya gitu. Jadi ini akan menjadi keluarga bagi majikan ini gitu ya, untuk membantu support gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja ini, dan kalau memang disuruh membuat CV atau tidak membuat CV tapi langsung di interview ditanya, kamu punya pengalaman jadi asisten rumah tangga ngapain aja? Hindari kalimat umum ini ya, beres-beres rumah, saya biasa beres-beres rumah, saya biasa beres-beres kebun gitu. Kenapa kok kayak gitu? Kita bahas dulu ya. Ini aku coba cari di internet yang ada di samping ini ya. Ada di samping ini, aku cari di internet gitu ya. Sebenarnya tugasnya tuh ngapain aja sih? Kalau teman-teman punya waktu, coba ditulis tugasnya ngapain aja. Nah, nanti tugas-tugas yang ada ini bisa dikelompokkan berdasarkan lokasinya, berdasarkan waktunya, berdasarkan ya kegiatannya gitu. Aku ngelakuin ini, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin ini. Iseng aja, tulis aja dulu gitu ya, gitu. Mungkin teman-teman ada fungsi-fungsi yang lain, teman-teman yang pernah menjadi asisten rumah tangga di perusahaan ini atau di perorangan ini atau di orang yang lokasinya di sini dan di sini mungkin beda-beda gitu ya. Jadi tulis aja dulu. Nah, setelah menulis, coba teman-teman gitu ya, kelompokkan mana yang bisa dikelompokkan menjadi satu. Oh, ternyata kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan di dalam rumah misalkan. Ternyata ini merupakan rangkaian kegiatan di luar rumah. Ini berdasarkan lokasinya misalkan. Atau ini merupakan rutinitas harian. Yang ini ternyata rutinitas mingguan gitu. Yang ini ternyata berinteraksi dengan alat. Yang ini berinteraksi dengan orang gitu. Nanti bisa dikelompokkan. Nah, ada beberapa ide, beberapa hal yang teman-teman bisa tuliskan kalau punya pengalaman sebagai asisten rumah tangga di CV. Versi 1 adalah pengalamannya ditulis dan memiliki 4 informasi gitu ya. Pertama adalah nama pekerjaannya, nama perusahaannya, nama individunya. Mungkin teman-teman bisa tulis saja di sini misalkan lebih kayak ke status pekerjaannya. Jadi misalkan kayak freelance, part time gitu, kontrak atau apa gitu ya. Yang aku tulis XXX di sana. Yang kedua itu adalah terkait timestamp-nya, periodenya, kapan teman-teman memulai dan mengakhiri karir sebagai asisten rumah tangga. Yang ketiga adalah jelas jabatannya apa. Dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab yang teman-teman lakukan, yang teman-teman dipercaya oleh majikan untuk melakukannya. Hindari penulisan tugas tanggung jawab definisi secara umum gitu. Jangan
memberikan definisi secara umum, tapi arahkan pembaca biar tahu, oh ini loh tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya gitu. Misalkan membersihkan dan merawat bagian dalam dan luar rumah gitu ya, interior dan eksterior setiap hari dengan rata-rata waktu berapa jam gitu. Mungkin teman-teman bisa memunculkan angka semacam itu. Atau misalkan tadi teman-teman ada yang namanya belanja ya, kemudian masak, menyiapkan makanan, cuci piring gitu. Itu kan rangkaian menyiapkan makanan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sampaikan menyiapkan makanan berapa kali sehari untuk berapa anggota keluarga gitu. Boleh mengeluarkan angka tersebut. Atau misalkan kalau teman-teman ada rangkaian cuci pakaian tuh ya, mulai dari memisahkan pakaiannya, kemudian nyuci, kemudian jemur, nunggu kering, habis itu dikasih disetrika, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis gitu ya, terbiasa untuk berapa pasang pakaian per hari yang diperlakukan semacam itu. Atau mungkin fungsi-fungsi lain yang tadi berinteraksi dengan orang, mungkin berinteraksi dengan majikan, mungkin udah terlalu biasa, teman-teman boleh menuliskan kalau misalkan majikan tidak sedang di rumah. Jadi misalkan menerima surat atau paket kiriman yang datang ke rumah, atau misalkan mengangkat atau meneruskan telepon masuk ke majikan, misalkan majikannya lagi di mana, terus temannya teleponnya di paralel, ada telepon masuk, teman-teman ngangkat, terus diteruskan ke telepon beliau atau beliaunya dipanggil, Bu ada telepon dari Pak ini dan lain-lain gitu ya. Boleh. Atau ada fungsi-fungsi lain yang teman-teman lakukan yang belum tertulis di sini, silahkan tuliskan dan jangan takut, jangan malu untuk memunculkan angka kalau memang itu bisa diukur secara angka. Nah, ini adalah cara menuliskan secara standar, dan apabila teman-teman pengen yang lebih dari ini lagi, nggak masalah teman-teman, kita boleh kok walaupun punya pengalaman menjadi asisten rumah tangga periodenya tidak lama gitu ya, atau yang lama sekalian, mau berapapun usia kita nggak masalah, teman-teman bisa menambahkan informasi lain yang saya tulis di sini gitu, penulisan pada CV pengalaman kerja versi kedua. Jadi selain tadi ya menuliskan misalkan freelance atau part time gitu ya, gitu, kemudian periodenya kapan, terus kemudian menjadi asisten rumah tangga ya, posisinya sebagai apa, tanggung jawabnya apa, teman-teman juga boleh menuliskan capaian di sini gitu ya. Teman-teman silahkan tuliskan capaian. Capaian ini adalah teman-teman itu pamer. Coba bayangkan, nggak semua orang loh yang jadi ART itu pernah melakukan ini, pernah mencapai ini, bisa ini. Silahkan tuliskan di capaian. Misalkan di sini ideku adalah tadi, misalkan soal menyiapkan makanan ke 6 anggota keluarga setiap hari misalkan gitu kan. Teman-teman boleh memamerkan kemampuan di sini. Mampu memasak 30 jenis masakan Nusantara dan 10 jenis masakan Western atau bagaimana. Jadi teman-teman itu pamer bahwa teman-teman tuh bisa masak banyak jenis. Dan ini kalau misalkan dalam tanda kutip ya, aku pribadi nih membaca yang semacam ini kayak, dia bisa masak apa aja ya gitu. Ini memunculkan obrolan, dan kalau dengan adanya obrolan teman-teman secara nggak langsung ya, itu di situ tuh calon majikan tuh udah langsung rasa dari teknik komunikasinya aja kayak gini, enak kali ya buat gini ya, itu rasa keingin tahuannya juga lebih, dan barangkali mereka juga pengen dimasakin loh, menyobain jenis-jenis masakan yang teman-teman bisa masak ya kan. Kemudian yang nomor 2, mungkin teman-teman bisa menuliskan semacam ini kalau memang teman-teman bisa membuat estimasi ya gitu. Saya terbiasa Bu, misalkan teman-teman menyampaikannya kan nggak langsung lewat lisan gitu ya. Oh, rumah majikan saya yang dulu tuh luasnya sekitar sekian, terdiri dari sekian lantai. Biasanya saya membersihkan semuanya, mulai dari lantai, dinding, meja, perabot-perabotnya itu, mulai dari ngelap, nyapu, ngepel, sampai bersih semuanya itu selama sekian jam, itu setiap harinya. Setelah itu baru saya, nah itu kan adalah tahap-tahapan nanti kalau di interview atau ditanya ya. Tapi teman-teman boleh menuliskan semacam ini sebagai gambaran kepada calon majikan gitu. Kemudian yang keren lagi, teman-teman bisa menuliskan semacam ini. Belum pernah mendapatkan komplain dari majikan, semacam itu. Ini lebih ke komplain, hard komplain ya teman-teman. Komplain karena sesuatu hal yang teman-teman itu lengah, merusak atau macam-macam yang secara tidak profesional lah ya. Kalau komplain kayak biasa kan semua pekerjaan yang berhubungan dengan jasa gitu ya, atau informasi atau barang gitu ya, yang berhubungan dengan orang, komplain itu pasti ada. Karena kalau ada komplain artinya mereka masih care kepada kita, mereka ekspektasi sesuatu yang ada pada kita itu harusnya levelnya lebih tinggi dari itu. Tapi yang di sini tuh lebih kayak ke komplain yang disebabkan oleh kelalaian kita gitu ya.
Nah itu, jadi teman-teman boleh tuliskan. Mungkin bahasanya nggak kayak gini, dimodifikasi nggak apa-apa. Gitu. Terus yang terakhir adalah teman-teman boleh tuliskan sering mendapatkan bonus gaji karena majikan puas dengan pelayanan saya gitu. Boleh sampaikan, teman-teman nggak usah menuliskan angkanya juga nggak apa-apa gitu. Atau misalkan nggak kayak gitu nggak apa-apa, misalkan pernah diberikan tiket liburan kemana oleh majikan atas itu loyalitas saya di sini, boleh. Pernah diberangkatkan umroh atau haji oleh majikan karena sudah begini, boleh gitu. Jadi atau pernah dibuatkan tempat usaha di kampung halaman oleh majikan karena begini, boleh gitu. Jadi itu merupakan suatu bentuk ya, bentuk apresiasi pengalaman teman-teman di masa lalu yang teman-teman nggak usah ngomong saya tuh jago, saya tuh gini. Begitu ada pencapaian gini, siapapun yang membacanya pasti tahu gitu. Anda mendapatkan itu karena Anda layak mendapatkan itu. Kenapa? Karena teman-teman sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, ini adalah versi kedua penulisan pengalaman kerja sebagai asisten rumah tangga di CV yang melibatkan pencapaian selama karir di sana. Kalau teman-teman ada versi lain, silahkan boleh ditulis. Kalau pengen diskusi atau ada hal yang pengen diobrolin, boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungin aku lewat LinkedIn, lewat Instagram juga boleh deh. Paling sementara itu dulu dari aku teman-teman, semoga memberikan gambaran ya kepada teman-teman yang pengen menuliskan pengalaman kerja sebagai asisten rumah tangga di CV. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.